Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik Alihian Nukman dengan nama ilmiah Morus Lavegata. Saya dari kelompok 12 Morasae. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan biologi semester 2 kelas B. Saya berasal dari Gunung Haru, Bandung Barat. Mentor saya yaitu Kang Diki Hadiana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil esai yang saya temukan dari berbagai referensi. Kemudian saya mengangkat tema atau judul kepada esai tersebut, yaitu pengaruh game online terhadap komunikasi sosial di lingkungan. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang sejarah game online. Teknologi game online berawal dari penemuan metode networking komputer pada tahun 1970-an oleh militer Amerika. Pada game online ini pertama kali menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, akhirnya game online menggunakan jaringan yang lebih luas lagi seperti WWW atau World Wide Web yang lebih dikenal dengan internet yang bisa diakses menggunakan nirkabel. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah melanda dunia zaman modern sekarang ini. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa dampak pada perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Contoh dari perkembangan teknologi adalah internet. Internet semakin berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman dan banyak memberikan manfaat. Salah satu manfaat internet adalah sebagai sarana hiburan, misal untuk bermain game, permainan video game dengan menggunakan jaringan internet tersebut yang dikenal sebagai game online. Game online sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat sekarang ini dan merupakan tren baru yang banyak diminati karena seseorang bahkan puluhan orang sekaligus dari berbagai lokasi sudah menggunakan game online ini. Yang kedua, pengertian game online. Game online adalah permainan yang berbasis elektronik dan visual. Game online dimainkan dengan memanfaatkan media visual elektronik. Game online di tengah-tengah lajunya teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi dan adaptasi pemainnya. Pemain game online terdiri dari semua kalangan, baik itu mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa maupun orang dewasa. Namun, yang paling mendominasi adalah kaum pelajar. Mereka sering memainkan satu game online dengan berlebihan yang tentunya akan membawa dampak bagi mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berubah menjadi pecandu game sehingga lupa pada waktu, bahkan lupa pada jati diri mereka. Waktu yang semestinya dipergunakan untuk bermain dengan teman sebaya atau belajar telah disita demi bisa berduduk lama dengan game. Dampak game online tersebut bisa saja mempengaruhi prestasi dan perilaku anak yang mengarah pada penyimpangan sosial. Banyak anak-anak yang gemar bermain game mengalami penurunan prestasi, mengalami masalah dengan kepribadiannya, menderita penyakit gangguan jiwa, dan bahkan terjerumus melakukan tindakan yang kriminal. Kecanduan game online merupakan salah satu perilaku negatif bagi anak dan tentunya akan membuat anak menjadi lemah. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bermain game online akan berpengaruh terhadap perilaku anak, antara lain malas belajar, boros sekolah, dan sering datang terlambat ke sekolah. Bermain game telah menjadi salah satu hiburan yang paling populer di dunia, jauh mengungguli bentuk-bentuk permainan dan hiburan anak lainnya. Hal ini terjadi karena game online menawarkan banyak pilihan di mana para pemain game diajak untuk menghadapi dilema moral, interaksi sosial, dan memecahkan berbagai masalah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata, sehingga mereka selalu tertarik pada suatu hal yang baru. Dalam hal ini, anak-anak akan selalu ingin bermain game dan akhirnya menjadi kecanduan video game. Jika seseorang menjadi kecanduan bermain online, sudah dapat dipastikan waktu mereka akan banyak dihabiskan kepada suatu yang tidak bermanfaat. Hal ini lama-kelamaan dapat mempengaruhi kepribadian anak.
seorang yang kecanduan game online dapat melakukan hal apa saja untuk dapat bermain game online. Di antaranya mereka dapat mencuri untuk bermain game, bolos sekolah, malas untuk mengerjakan tugas, sehingga yang mereka rasakan yaitu ingin bermain game setiap saat. Semua itu membuat orang tua khawatir kepada anak-anaknya karena sikap acuh mereka terhadap pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu pengaruh game online terhadap lingkungan. Anak-anak yang sudah kecanduan game online tidak akan mempedulikan lingkungan sekitarnya, baik itu diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain, karena mereka asik dengan dunia game. Game online muncul tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial pemainnya dalam dunia nyata, tetapi juga terkadang mempengaruhi kejiwaan mereka. Apabila seseorang memainkan game terlalu lama, bahkan anak-anak yang kecanduan bermain game sering memboloskan diri dari sekolahnya agar bisa melanjutkan bermain game. Banyak yang kurang tahu dampak buruk game online. Secara sosial, dampak buruk game online adalah hubungan dengan teman, keluarga, dan jadi renggang karena waktu untuk bersama mereka menjadi kurang. Pergaulan hanya di game online saja membuat pecandu game online terisolir dari lingkungan pergaulan nyata, sehingga remaja sulit berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan lingkungannya. Perilaku jadi kasar dan agresif karena terpengaruh dengan apa yang dilihat dan dimainkan di game online. Secara psikis, pikiran terus-menerus memikirkan game yang sedang dimainkan, sulit konsentrasi pada studi, pekerjaan, sering bolos, atau menghindari pekerjaan. Membuat seseorang acuh tak acuh, kurang peduli pada hal yang ada di sekelilingnya, melakukan apapun demi bisa bermain game, seperti berbohong, mencuri uang, terbiasa interaksi satu arah dengan komputer, membuat pecandu game jadi tertutup dengan yang lain, sulit mengekspresikan diri saat berada di lingkungan nyata. Sering juga pecandu game ini akan membawa dampak terhadap pengguna game, dan dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif bermain game online. Di balik keseruannya, tentu ada pula dampak game online lainnya yang mungkin menjadi pertimbangan orang tua memberikan fasilitas game kepada anaknya. Tidak selalu negatif, ada pula beberapa dampak game online yang positif. Seperti yang pertama, ketika seseorang bermain game, dampak positif yang pertama yaitu berpikir secara efektif. Berpikir secara efektif dan meningkatkan critical thinking adalah salah satu dampak game online yang positif. Misi dengan tingkat kesulitan yang berbeda akan membuat si otak kecil bekerja secara efektif untuk berusaha melewati rintangan dan menjadi pemenang. Selain misi tersebut, juga membuat kinerja otak semakin meningkat. Yang kedua, berpikir cepat. Game online biasanya memberikan batasan waktu untuk para pemain dalam menyelesaikan rintangan. Dampak game online tersebut dapat membantu pembentukan karakter anak yang mampu berpikir cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menambah aktivitas otak. Salah satu dari dampak game online secara positif yang bisa dirasakan oleh pemainnya yaitu menambah dan mengasah aktivitas otak. Tentu saja pada setiap permainan dibutuhkan konsentrasi tinggi agar dapat fokus mencapai skor tertinggi. Selain itu, sambil menyelesaikan misi dibutuhkan strategi tepat untuk mencari inovasi agar dapat menang melawan musuh. Yang keempat, pribadi yang teliti dan penuh konsentrasi. Dampak game online ini selanjutnya melatih anak untuk berkonsentrasi pada suatu hal. Bagian-bagian yang detail yang sangat kompleks juga membuatnya terbiasa memahami hal-hal yang secara teliti. Yang kelima, melatih rasa kesportifan terhadap lawan. Hal ini dapat dirasakan oleh pemain yaitu siap menerima kekalahan tanpa rasa putus asa ataupun kemenangan dengan rendah hati.
Cara seperti ini dapat membuatnya bermain lebih jujur dan mengikuti aturan yang berlaku. Biasanya permainan olahraga online ini tidak hanya dipelajari oleh para orang dewasa, namun anak-anak maupun remaja pun bisa mengerti makna dari bermain game online. Yang keenam, membiasakan diri dengan lebih dari satu aktivitas. Agar dapat mencapai kesuksesan dalam bermain game online dibutuhkan keahlian yang baik. Oleh karena itu, para pemain membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar dapat melakukan hal tersebut. Kemudian dampak negatif dari game online. Selain manfaat positif untuk perkembangan karakter pemain, dampak game online juga bisa berdampak negatif untuk perkembangan pemainnya. Apa saja dampak negatif dari game online? Yang pertama, perilaku agresif. Dampak dari game online yang menampilkan kekerasan seperti membunuh, menendang, melukai orang lain untuk mencapai kemenangan. Hal ini dapat membuat para pemain, khususnya anak kecil, memiliki perilaku yang lebih agresif ketika berhadapan dengan kehidupan nyata. Kekerasan yang dilihatnya setiap hari dianggap menjadi hal yang biasa yang memberikan kepuasan pada dirinya. Yang kedua, antisosial. Anak yang menghabiskan waktunya untuk bermain game online tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergaul dengan teman-temannya. Selain itu, anak yang kecanduan game online biasanya akan lebih memilih komputer di rumah daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Yang ketiga, berbicara kasar. Kata-kata kasar diperoleh dari para pemain game online yang lain yang tersebar di dunia mana saja. Dampak game online tersebut membuat kata-kata ini akan mudah masuk ke dalam otak dan ditiru oleh pemain yang menikmati game tersebut. Yang keempat, depresi dan selalu cemas. Melansir penelitian University of Utah, anak yang kecanduan bermain game online lebih mudah merasa depresi dan cemas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menurunkan tingkat konsentrasi anak. Jadi game online itu bisa menurunkan dan bisa meningkatkan. Melansir dari Parenting Fast Cry, kecanduan game online bisa membuat anak mengalami gangguan konsentrasi ketika anak senang bermain game, akan terjadi perubahan pada struktur dendrit sel-sel di dalam otaknya. Hal ini mengakibatkan konsentrasi anak menurun sehingga ia mudah lupa dan gagal fokus. Yang keenam, mengalami gaming disorder. Apa itu gaming disorder? Dampak game online yang negatif adalah gaming disorder. Saat seseorang mengalami gaming disorder, maka perubahan fungsional dan struktur dalam sistem saraf, terutama pada sistem yang mengatur perasaan senang, belajar, dan motivasi. Ternyata perubahan otak yang dialami pecandu game online sama dengan perubahan yang terlihat pada kelainan kecanduan lainnya. Dilansir dari Psikologi Today, jalur yang ada di otak depan, tepatnya neurotransmitter yang menghasilkan dopamin, menjadi aktif ketika seseorang bermain video game. Yang ketujuh, masalah komunikasi. Tidak hanya kemampuan bersosialisasi saja yang kurang atau yang bermasalah, anak juga kecanduan game online akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi bukan hanya sekedar mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain, tapi juga termasuk membaca ekspresi lawan bicara. Di samping ada dampak positif dan negatif, kita khususnya sebagai mahasiswa perlu menerapkan atau membatasi dan mengatasi agar kita tidak kecanduan game online dengan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, bersosialisasi, menciptakan peraturan dan hukuman apabila melanggar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.